Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Salam sehat dan selalu semangat. Ya, oke. Teman-teman, ada salah satu kasus yang bisa kita pelajari atau bisa kita petik pelajaran begitu ya, terkait dengan komunikasi krisis di media sosial. Media sosial bisa menjadi pisau bermata dua. Bisa tentunya membantu kita tentang banyak hal sebagai praktisi PR, tapi di sisi lain apabila kita tidak memanfaatkan dengan baik, tentu ini bisa menjadi kelemahan atau bisa menjadi ancaman bagi kita. Dan komunikasi krisis tentu sangat penting. Belajar dari kasus yang terjadi di Telkomsel, ya, salah satu gerai atau salah satu penyedia layanan jasa telekomunikasi ini pada tahun 2017 sedikit mengalami krisis pada saat itu, yaitu hacking website. Jadi websitenya dihack dan kemudian di sana ditampilkan atau diganti begitu ya, websitenya dengan tampilan bertuliskan Telkomsel mahal. Intinya Telkomsel itu membutuhkan biaya yang banyak lah begitu untuk beli kuota dan lain sebagainya. Nah, dalam waktu 15 menit ini menyebar sangat cepat. Jadi terjadi pada jam 5 pagi begitu ya, hack ini terjadi. Ya, 15 menit kemudian langsung menyebar dengan cepat. Dan pada saat itu muncul beberapa tanggapan dari para netizen yang salah satunya adalah terima kasih sudah menyampaikan keluhan-keluhan kami. Terima kasih dari kami orang kecil dan lain sebagainya. Tentu hal ini menjadi bukti bahwa di era media sosial, era media baru, era internet ini semuanya bisa tersebar dengan cepat. Berita-berita atau hal-hal bahkan hoax gitu ya, berita-berita bohong ini bisa menyebar dengan cepat seperti yang terjadi di Telkomsel tadi. Pada saat dihack maka ini bisa menyebar dengan cepat dan perlu antisipasi yang cepat pula tentu dari organisasi atau perusahaan. Ingat golden hour 40 menit sampai dengan 12 jam. Bahkan di media sosial, di media baru tentu kita harus siap 24 jam untuk bisa mengawasi ini. Maka terkadang kita bisa menggunakan sistem tentunya untuk mengantisipasi hal ini apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Meskipun terkadang teman-teman tentu insiden ini jauh lebih cepat terjadi dan kita tidak menyadarinya. Nah, tentu butuh antisipasi tentang hal ini dan butuh tindakan yang cepat untuk mengantisipasi hal ini. Cepat, konsisten, dan terbuka. Ingat, ini adalah kunci pada saat komunikasi krisis. Cepat, kita harus merespon dengan cepat. Kemudian tentu konsisten, jangan sampai berbeda-beda, jangan sampai terjadi kontradiksi, dan ya hal ini bisa penting untuk kita bisa menyelenggarakan pertemuan internal secara mendadak supaya tidak terjadi silang pendapat begitu ya, pendapat yang berbeda-beda. Kalau kita belajar dari LPI ya, Liga Prima Indonesia, kalau kita ingat pada saat itu ada dualisme kompetisi sepak bola di Indonesia. Nah, salah satunya di LPI itu ternyata ada silang pendapat pada saat publik bertanya mengenai kelanjutan kompetisinya. Ada jawaban yang tidak sama, baik itu dari admin, baik itu dari pimpinan dan lain sebagainya, ternyata tidak sama, sehingga ini menimbulkan krisis yang baru. Telkomsel dalam hal ini, apabila kita melihat dari krisisnya, maka ini masuk dalam victim gitu ya. Telkomsel jadi korban, dari korban karena dihack. Nah, apa yang dilakukan oleh Telkomsel untuk mengantisipasi hal ini? Tentu yang pertama adalah segera menyampaikan kepada publik bahwa hack atau ya website kami dihack, sehingga mohon untuk berhati-hati, dan apabila ada yang mengatasnamakan kami di website, tentu hal ini menjadi perhatian. Segera disampaikan. Klarifikasi sumber berita ini segera disampaikan. Kemudian kita melihat tentu perkembangan dari krisis ini. Pada saat di Telkomsel ternyata muncul dari netizen tadi ya, beberapa hal terkait hal itu. Salah satunya adalah, nah, terima kasih sudah menyampaikan orang kecil. Wah, terima kasih sudah menyampaikan harapan-harapan kami. Benar sih mahal gitu ya, kata mereka pada saat itu. Nah, Telkomsel tentu bisa menggunakan berbagai cara untuk menjawab atau mengklarifikasi hal ini. Salah satunya yang dia pilih adalah justifikasi. Ya, justifikasi atau
membuat kepastian gitu ya dengan jawaban-jawaban yang menjustis ya, bahwa ini tidak terpengaruh kepada kami, semuanya bisa baik-baik saja, tidak ada kerugian baik itu material maupun yang lain di Telkomsel. Sehingga hal ini membuat nyaman bagi mereka atau bagi para pengguna Telkomsel. Kemudian kita belajar lagi dari British Petroleum. Pada tahun 2010 terjadi ledakan. Ya, di British Petroleum ini terjadi ledakan dan antisipasinya kurang cepat nih dari British Petroleum. Salah satunya adalah segera untuk mengklarifikasi dengan pilihan kata yang tepat. Karena tentu muncul selain menimbulkan korban jiwa, waktu itu 11 orang tewas dan 17 orang luka-luka, juga ada dari lingkungan gitu ya, pengamat lingkungan yang menyatakan bahwa air ini tercemar begitu karena minyak mentah yang hasil dari tadi ya kebakaran atau ledakan tadi. Nah, salah satu hal yang berbahaya adalah pada saat tidak terjadi ketidakkonsistenan gitu ya jawaban-jawaban. Salah satunya petinggi British Petroleum mengatakan bahwa tidak usah dibesar-besarkan tentang pencemaran ini karena ini tidak seberapa dibandingkan banyaknya air laut. Nah, tentu hal ini menjadi pantikan begitu ya bagi para publik maupun stakeholder, apalagi kalau di sini sudah terkait dengan stakeholder lingkungan ya. Tentu nggak boleh dong, bagaimanapun itu menjadi pencemaran dan efeknya tentu akan negatif bagi para penghuni atau biota laut. Nah, waktu itu British Petroleum sudah berusaha untuk menggunakan media sosialnya dengan baik, tetapi ada beberapa nih sayangnya, yaitu followersnya tidak banyak saat itu. Followers dari British Petroleum sekitar 18.596 saat itu, dan followers dari yang kontra gitu ya ternyata ada sekitar 190.561. Perbandingan ini tentu tidak seimbang, 18.000 dibanding 190.000, sehingga berita-berita atau klarifikasi yang disampaikan oleh British Petroleum pada saat itu tidak bisa masif begitu ya, tidak bisa disebarkan dengan baik. Opini yang berkembang tentu tidak bisa dikuasai oleh British Petroleum. Jumlah followers yang terlalu jauh sehingga update informasinya menjadi tidak tersebar secara luas. Padahal seandainya kita bisa membina dengan baik hubungan dengan stakeholder, salah satunya adalah pihak di media sosial ya, kita punya banyak followers, kita bisa berbagi dengan mereka, kita memberikan info-info yang baik, kita bisa membina hubungan baik dengan mereka, followers ini bisa menjadi pembela. Jadi pada saat hal yang buruk menimpa gitu, followers ini bisa menjadi pembela. Enggak kok, enggak terjadi seperti itu, saya oke-oke aja gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi tantangan di era media baru, media sosial. Bagaimana kita bisa bertindak dengan cepat, bagaimana kita membina hubungan baik, bukan hanya dengan stakeholder-stakeholder yang real begitu ya, tetapi juga ternyata yang maya, yang virtual. Nah, tentu hal ini menjadi tantangan bagi kita di era modern ini, di era media baru ini, untuk bagaimana menjalin komunikasi, menjalin hubungan yang baik dengan media sosial. Karena media sosial ini bisa sangat membantu kita. Nah, teman-teman, media sosial bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan banyak berita, bisa membuat opini, bahkan kita bisa memanajemen isu dari media sosial ini. Tentu juga dibutuhkan banyak hal terkait media sosial. Salah satunya adalah konsistensi. Kita tidak bisa lagi nggak mengupload secara simultan. Kita nggak bisa lagi nggak konsisten mengupload. Uploadnya dangtek kalau bahasa Jawa. Tentu kita harus mengupload setiap hari. Kita harus mengupload setiap saat untuk membina hubungan yang baik ini dengan mereka. Ya, terkadang kita membuat kuis gitu ya. Terkadang kita membuat pertanyaan-pertanyaan yang mengingatkan mereka tentang sesuatu di perusahaan kita. Kadang kita melakukan program-program corporate social responsibility secara virtual gitu ya. Nanti hadiahnya akan kami kirim misalnya. Hal ini adalah sebagai cara untuk membina hubungan baik dengan media sosial. Begitu teman-teman, media sosial bagaikan pisau bermata dua, dan komunikasi krisis menjadi penting untuk menyelesaikan krisis yang terjadi. Terus semangat, selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.